Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Malah Jalan-Jalan. Ada teman-teman yang lagi nyari hotel yang nyambung sama mall, kemudian di Jakarta, dekat kemana-mana. Nah, hotel ini boleh jadi salah satu pilihan kamu, yaitu Hotel Ciputra Jakarta. Hotel ini bintang 4 teman-teman, letaknya di Jakarta Barat, tepatnya di atas atau nyambung dengan Hotel Ciputra. Jadi ini praktis banget buat teman-teman untuk cari makan ataupun belanja. Nah, terkait akses ini juga dekat banget. Ini kurang lebih 30 menit ke bandara ataupun dari bandara ke hotelnya. Nah, untuk check-in seperti biasa dimulai jam 2 siang. Kemudian untuk check-out di jam 12 siang. Nah, di sini aku mau nunjukin sedikit kondisi dari lorongnya dan kamarnya dari Hotel Ciputra ini. Kamarnya bisa aku bilang bergaya klasik dan modern. Kemudian untuk fasilitas di dalamnya itu cukup lengkap, nanti aku akan review. Nah, sayangnya untuk lorongnya ini cukup redup ya teman-teman ya. Mungkin itu memang stylenya, ambience-nya. Jadi memang berasa homey dan klasik banget ya teman-teman. Nah, di sini aku dapat lantai 10. Aku bersama saudaraku, kakakku tepatnya. Nah, di sini aku mau review sedikit. Di sebelah kanan ini adalah lemari, ada brankas, kemudian ada hanger, ada setrika, ada laundry bag dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagai cermin ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandinya simpel aja. Di sini ada wastafel. Wastafelnya besar dengan tinggi yang pas, kemudian ada toilet Toto. Kemudian di pintunya juga cermin. Nah, di sini ada bathtubnya sekalian sama shower. Di sini juga ada amenities-nya, ada sabunnya. Di sini ada sampo, shower gel dan conditioner. Kemudian ada handuk, dapat masing-masing ada 2 handuk. Handuk besar, kecil, ada 2. Oke banget, bau sabun juga enak menurut aku. Lanjut lagi, di sini dapat ketel, kemudian dapat gelas, kemudian dapat air mineral 4. Ini agak berantakan, sorry ya teman-teman ya. Kasurnya juga empuk, enak. Ini juga cukup berantakan karena sudah aku pakai. Ceilingnya luas, tinggi. Kemudian TV-nya udah Smart TV, Samsung Smart TV. Kemudian di sini ada kulkas. Saya gelasnya juga di bawahnya. Jadi kosongan aja teman-teman, bagi yang beli minum bisa taruh di sana. Nah, di sini ada kursinya, kan bisa ngopi, baca buku di sana enak banget. Nah, di sini kondisi jalannya di sana itu adalah kampus Untar, luas banget. Kayaknya itu asramanya deh teman-teman ya. Di ini asramanya, depannya itu kampusnya. Begah banget, di sebelah itu Trisakti tapi nggak bisa ke shoot karena kehalang sama tembok. Nah, BTW ini tanggal 30 Agustus 2025. Ini pasca kerusuhannya cukup besar, demo. Nah, ini kondisinya. Nah, oke, di sini kita lanjut ke restorannya. Di sini kondisi restorannya ke restoran bintang 4 teman-teman, dan makanan cukup lengkap dan enak. Kebetulan hari ini cukup rame di restorannya. Nah, jadi ini kondisi singkat terkait dengan restorannya. Jadi makanannya juga enak-enak. Nah, di sini aku mau nunjukin sedikit fasilitas yang ada. Salah satunya itu adalah kolam renang. Kolam renang itu kalau nggak salah di lantai 7 teman-teman. Ini konsepnya semi-semi Bali gitu ya teman-teman ya. Ada pohon kelapa, kemudian ada gazebo-nya. Kemudian pakai jerami-jerami. Itu konsepnya Bali banget sih menurut aku ya. Untuk kolamnya nggak besar, tapi cukup untuk kita menikmati suasana Jakarta sambil berenang. Lihat banget deh ambience-nya Jakarta. Habis itu ada pohon-pohon kelapa, kemudian ada gazebo-gazebonya, batu-batu, pohon-pohon. Tak kenapa aku merasa ini Bali banget konsepnya, tapi bagus banget. Nah, ini kondisi kamarnya. Kondisi hotel dan kamar-kamarnya keren. Oke, kita lanjut lagi. Seperti yang aku sampaikan tadi, hotel ini bisa langsung nyambung ke hotel. Jadi hotel ini punya akses langsung ke mall ya teman-teman, yang Mall Ciputra. Nah, untuk akses masuk dan keluarnya kita harus menggunakan kunci kamar. Jadi jangan lupa untuk dibawa kunci kamarnya pada saat kita mau ke mall. Nah, di depan dari lobby tadi, dari resepsionis,
Nah, kita ke sebelah kanan dan ini adalah pintu dari mallnya. Oke. Nah, di sini cukup banyak brand-brand yang ada, teman-teman. Cukup lengkap menurut aku untuk mallnya. Nah, sebelumnya aku pernah juga ke mall ini, ada event dan wah luas banget sih mallnya ini. Jadi teman-teman kalau mau shopping atau mau makan, jajan, ini nggak usah khawatir. Ini banyak banget ada di mall ini. Jadi saat kita nginep di Hotel Ciputra, nggak perlu khawatir untuk nyari makan, teman-teman. Nah, di sini aku coba jalan-jalan untuk melihat kondisi dari mall ini sambil kita coba-coba nyari ada hal yang bagus nggak atau nyari baju untuk dibeli, teman-teman nih. Nah, di sini aku melihat salah satu brand yang cukup bagus untuk bajunya dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi mungkin teman-teman udah tahu juga brand Suko. Nah, brand Suko ini salah satu brand baju, itu dilihat di atas. Brand baju yang kualitasnya bagus. Kemudian untuk layout tokonya itu mirip banget sama Uniqlo menurut aku pribadi. Bagi teman-teman yang punya komentar lain boleh komen di bawah. Dan kualitas baju juga mirip dengan Uniqlo. Nah, tapi harganya jauh di bawahnya, teman-teman. Kayak Uniqlo versi diskon lah. Nah, jadi kita akan masuk ke sini sambil lihat-lihat. Nah, ini kondisinya pagi ya, teman-teman ya. Lagi jam 10-an. Jadi masih belum banyak orang yang ke mall. Dan apalagi ini tanggal 30 Agustus pasca demo besar dan kerusuhan yang cukup besar, pembakaran di mana-mana di Jakarta, khususnya di gerbang tol dan stasiun atau halte Transjakarta. Cukup chaos. Awalnya aku kesini pun juga cukup susah aksesnya melewati gedung DPR. Meskipun aksesnya masih bisa dilalui, tapi memang agak susah. Kita harus masuk ke daerah tol dulu karena ada sebagian jalan yang masih ditutup oleh massa. Nah, di sini kan bisa lihat kondisi mallnya. Kondisi baju-bajunya itu mirip banget ya. Tas, baju, kualitasnya juga oke banget dan mirip banget sama Uniqlo menurut aku pribadi. Untuk warna, khusus stylenya itu oversize, itu ada. Habis itu bajunya itu aku lupa namanya, kayak dari serat kapas itu juga ada, semuanya ada di sini dan harganya itu diskon. Nah, contohnya ini yang biasanya baju oversize di Uniqlo yang harganya 250.000 di sini bisa dijual dengan harga 150.000 aja. Murah kan? Gitu maksudku, teman-teman. Jadi worth it banget kalau kita belanja di Suko ini. Aku juga udah beberapa kali belanja di Suko. Aku lihat Suko ini di Ciputra sama satu lagi di Blok M. Aku ketemu Suko ini di Blok M. Nah, bagi teman-teman yang tahu tempat di mana lagi Suko khususnya di Jakarta, boleh komen di bawah. Nanti kita bisa datengin untuk review bagaimana kondisinya atau luasnya, apakah sama dengan yang ada di Jakarta, di Ciputra dan di Mall Blok M. Nah, sini aku keliling-keliling. Nah, di sini aku banyak di brand cowok karena aku emang cowok ya. Nah, di sebelah ujung sana tuh sebenarnya banyak brand-brand cewek juga ya, teman-teman ya. Maksudnya bukan brandnya, baju-baju cowok, cewek gitu maksudnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Nah, ini untuk jaket harganya 250.000, masih terjangkau banget ya, teman-teman ya. Cukup terjangkau. Karena kualitas kainnya juga bagus, enak, dan rasanya akan awet untuk baju dan kain. Karena kainnya juga bagus, kualitasnya premium, jadi harusnya awet, teman-teman. Nah, di sini ini sportation dan sebelah kanannya udah mulai baju-baju olahraga ya, baju-baju wanita, maksud aku. Nah, ini udah mulai banyak. Nah, di sini ini pedal ya, teman-teman ya, lagi high pedal. Boleh banget dicoba ini pedal. Nah, ini pakai serat karbon, harganya kurang lebih 1 juta ya tadi ya. Nah, selain baju wanita, baju pria, di sini juga ada pernak-pernik yang sangat lucu-lucu ya, teman-teman ya. Ada bantal, belan leher, bentuk kepala, kemudian boneka, kacamata, topi dan lain sebagainya. Nah, ini lucu banget dan ini empuk banget.
empuk banget. Awalnya aku pengen beli tapi aku mikir-mikir lagi untuk apa ya. Ya aku juga nggak pakai di tempat tinggalku juga udah ada bantal, ngapain lagi beli. Udah, taruh lagi deh. Oke, kita lanjut lagi. Hmm, kita lihat-lihat di sini. Nah, ini ada tas-tas. Banyak banget sih. Kacamata dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau ke mall ini nggak usah khawatir karena pilihan tempat, pilihan brand itu banyak banget. Jadi nggak usah khawatir untuk kekurangan hiburan kalau nginep di Hotel Ciputra ini teman-teman ya. Oke, nah kita berlanjut lagi. Tadi kakakku lagi nyari baju putih, tapi yang casual, bukan yang casual. Kalau yang di Suko itu banyak kan yang casual ya teman-teman. Jadi yang formal untuk acara formal atau untuk pekerjaan yang formal. Nah biasanya aku belinya di eksekutif karena kualitasnya bagus, kemudian juga awet bahannya. Jadi kita memang eh, bukan cukup mahal sih, menurutku relatif ya harganya. Menurut aku pas sih harganya 250.000. Kemeja lengan panjang, kualitasnya bagus dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Lalu juga aku sering beli kemeja yang lebih murah di harga 100.000, under 100.000 ada, di atas 100.000 ada, tapi mentok tuh 50.000. Tapi setelah aku pakai ternyata memang harga itu menunjukkan kualitas sih teman-teman. Jadi pada saat aku pakai, setelah beberapa kali dipakai itu mulai kualitasnya menurun, warnanya memudar. Kemudian kainnya juga sering lecek, jadi kita harus setrika pada saat kita mau pakai. Nah, kalau di sini ini agak beda. Ini kualitasnya bagus, terjaga. Kemudian ini nggak perlu sering-sering disetrika karena ada bahannya. Dari pegawai bilang ini nama bahannya tadi itu adalah Easy Care. Jadi itu gampang untuk Easy Care kan gampang perawatannya. Jadi kita nggak perlu sering-sering untuk setrika dan lain sebagainya. Jadi bisa terjaga tuh masih kualitas kerapian dari bajunya itu teman-teman. Nah, ini salah satu brand untuk kerja andalan aku. Luar biasa, bagus banget. Nah ini oke, kita lanjut lagi. Di bawah itu masih ada pameran mobil ya teman-teman ya. Nah ini aku menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun tanggal 30 Agustus itu pasca aksi demo yang besar-besaran di Jakarta, aku menunjukkan bahwa Jakarta itu aman kok sebenarnya teman-teman ya. Mungkin kita lihat di pemberitaan, wah Jakarta ini chaos, Jakarta ini kacau, Jakarta itu darurat sekali, sangat-sangat berbahaya untuk Jakarta. Mungkin persepsi kita seperti itu pada saat kita melihat berita-berita yang ada di media sosial, yang ada di TV ataupun platform lainnya. Tapi secara yang benar itu aman dan terkendali teman-teman. Sekian video kali ini terkait dengan review hotel dari Hotel Ciputra. Bagi teman-teman yang suka, ini jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat lagi buat videonya. Terima kasih, see you next video, bye bye.